Bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat cookies kentang adalah 225 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh ragi instan, pastikan kalian menggunakan ragi yang masih aktif ya teman-teman, 50 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan terlebih dahulu, 100 ml santan yang sudah direbus dan didinginkan, 50 ml air hangat kuku, 125 gram gula pasir, dan yang terakhir 3 butir telur utuh. Kemudian kita akan lanjutkan ke proses pembuatannya. Pertama-tama aku akan memasukkan kentang kukus ke dalam blender seperti ini. Kemudian aku tambahkan santan dan kedua bahan ini akan aku blender hingga halus. Kemudian air hangat ini akan aku campur dengan ragi instan. Pastikan airnya tidak terlalu panas ya teman-teman, tapi hanya hangat-hangat suam kukus saja, karena jika terlalu panas raginya akan mati. Aduk sebentar, kemudian diamkan hingga berbusa. Jika berbusa artinya raginya aktif ya teman-teman. Sambil menunggu raginya berbusa, kita akan mencampurkan bahan lainnya. Jadi di sebuah wadah seperti ini, aku akan memasukkan telur dan juga gula pasir. Kemudian mixer kedua bahan ini menggunakan speed tinggi selama beberapa menit hingga mengembang dan berwarna putih pucat. Jika sudah pucat seperti ini, kemudian matikan mixer. Setelah itu, masukkan campuran kentang dan santan yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian masukkan juga tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diayak. Aduk perlahan menggunakan spatula hingga ke dasar wadah. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian aku akan memasukkan bagian tepung lainnya. Di sini aku membagi tepung menjadi 3 bagian ya, teman-teman. Setelah semuanya tercampur seperti ini, kemudian kita akan memasukkan ragi instan yang sudah kita rendam dengan air hangat tadi. Jika sudah berbusa seperti ini, artinya raginya aktif ya teman-teman. Aduk kembali menggunakan spatula hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dengan baik. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian istirahatkan sekitar 30 menit, tapi jangan lupa untuk menutupnya menggunakan kain bersih atau plastik wrap. Setelah diistirahatkan sekitar 30 menit, kemudian buka tutup pada wadah dan aduk sebentar untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu, masukkan margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan terlebih dahulu. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, adonan sudah siap untuk dicetak. Di sini teman-teman sudah bisa menyalakan kompor untuk memanaskan cetakan cookiesnya ya teman-teman. Di sini aku memindahkan adonan ke dalam gelas ukur seperti ini agar lebih mudah dituangkan ke dalam cetakan cookies. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk mengolesi cetakan menggunakan margarin atau mentega. Tuang adonan 3/4 penuh dari tinggi cetakan karena nanti akan mengembang. Kemudian tutup dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang, kemudian buka tutup dan seperti yang teman-teman lihat, cookiesnya ini mengembangnya tinggi sekali
Dan di sini agak terlalu melebar karena aku terlalu banyak memasukkan adonannya. Jadi teman-teman bisa kurangi sendiri ya teman-teman, bisa dikira-kira agar tidak melebar. Tara, ini dia hasilnya. Cookies kentang kita sudah selesai. Pertama-tama kita akan menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Untuk membuat kue lumpur kentang ini, kalian membutuhkan 500 gram kentang yang sudah dikukus, 100 gram margarin yang sudah dilalaikan dan didinginkan, 2 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur, 500 ml santan yang sudah direbus dan didinginkan, 250 gram gula pasir, dan juga 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Langsung saja ke proses pembuatannya. Di sini aku sudah menyiapkan blender dan akan aku masukkan kentang yang sudah dikukus terlebih dahulu. Kemudian di sini akan aku haluskan bersama dengan 500 ml santan yang sudah aku rebus terlebih dahulu. Untuk santannya ini bisa direbus menggunakan pandan ya teman-teman. Setelah kentangnya dihaluskan, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita mulai step selanjutnya, yaitu dalam sebuah wadah masukkan telur dan juga gula pasir. Kedua bahan ini akan kita mixer hingga gulanya larut. Setelah gula larut dan adonan mengembang dan putih pucat seperti ini, kemudian kita matikan mixer dan akan kita masukkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya ini aku sarankan untuk diayak dulu ya teman-teman. Fungsinya agar tepungnya ini tidak bergelindil dan hasilnya bisa lebih halus. Kemudian akan kita campur ke dalam adonan. Bisa dicampur menggunakan mixer kecepatan paling rendah ataupun diaduk menggunakan spatula. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian matikan mixer dan untuk bagian pinggir wadahnya ini akan aku scrap menggunakan spatula agar bisa tercampur secara sempurna. Setelah itu kita masukkan saja semua kentang yang sudah kita haluskan bersama santan tadi. Kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur menjadi satu dengan baik. Jika semua bahan sudah tercampur rata, kemudian untuk step terakhir masukkan margarin, atau kalau mau lebih enak teman-teman bisa mengganti menggunakan mentega yang dicairkan dan didinginkan terlebih dahulu. Kemudian aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur menjadi satu dengan baik dan pastikan tidak ada margarin yang tertinggal di dasar adonan. Di sini jika teman-teman perhatikan, adonannya ini tidak terlalu halus dan masih ada sedikit gerinjilan-gerinjilan. Itu adalah kentang yang dihaluskan tidak sempurna. Jadi jika teman-teman mau hasil adonannya itu lebih halus, untuk kentangnya bisa dihancurkan dengan lebih lembut. Untuk kentangnya sendiri sebenarnya cara menghaluskannya tidak harus menggunakan blender. Jika teman-teman tidak punya blender, untuk kentangnya ini bisa dihaluskan dengan cara apapun. Bisa dengan ditumbuk ataupun dihancurkan dengan garpu. Jadi walaupun adonan saya ini terlihat kurang halus dan masih ada gerinjilan kentangnya, untuk hasil akhir dari kue lumpur ini akan tetap lembut dan gerinjilan kentang ini tidak akan begitu terasa. Jadi bagi teman-teman yang menghaluskan tidak dengan blender ataupun dengan cara ditumbuk saja, hasil akhir dari kue ini akan tetap lembut dan enak sekali. Saat semua bahan sudah tercampur dengan baik, saatnya untuk memanggang kue lumpur di atas cetakan. Pastikan teman-teman sudah memanaskan cetakannya terlebih dahulu ya. Cetakannya ini sudah aku panaskan di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil dan akan aku olesi menggunakan margarin atau mentega tipis saja.
Kemudian masukkan adonan 3/4 penuh saja ya teman-teman. Kemudian bagian atasnya ini akan aku beri kismis, tapi ini hanya opsional saja. Teman-teman bisa men-skip kismisnya atau mengganti topping kismis ini menggunakan topping lain yang teman-teman suka. Kemudian tutup cetakan dan tunggu hingga kue benar-benar matang. Jika teman-teman ragu apakah kue ini sudah matang atau belum, cara memastikannya adalah dengan menyentuh bagian permukaannya. Jika sudah tidak basah, artinya kue sudah matang. Dan jika permukaannya masih basah, tutup kembali dan tunggu hingga benar-benar matang. Jika kue sudah dirasa matang, kemudian buka tutup dan keluarkan kue dari cetakan. Untuk mengeluarkannya, di sini aku membutuhkan bantuan 2 sendok makan seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Ulangi step yang sama untuk panggangan kedua dan ketiga hingga habis. Tara, ini dia hasilnya. Kue lumpur kentang kita sudah selesai. Pertama-tama siapkan panci dan masukkan 200 gram gula jawa yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah itu tambahkan 200 ml santan, 3 lembar daun pandan yang diikat simpul, 1/4 sendok teh vanila bubuk, dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian masak di atas kompor dengan api kecil. Masak hingga gula larut dan mendidih. Jika sudah larut dan santan mulai mendidih, kemudian matikan api. Saring, kemudian sisihkan dan tunggu hingga benar-benar dingin sebelum siap untuk digunakan. Sambil menunggu larutan gula dingin, dalam sebuah wadah masukkan 2 butir kuning telur, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh baking soda, dan juga 1/4 sendok teh baking powder. Mixer dengan kecepatan tinggi selama beberapa saat hingga mengembang dan berwarna pucat. Jika sudah mengembang dan berwarna pucat seperti ini, kemudian matikan mixer. Masukkan larutan gula yang sudah dingin. Lanjutkan mixer sebentar hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak. Lanjutkan mixer hingga tercampur rata menggunakan kecepatan rendah. Terakhir, masukkan 100 ml minyak sayur dan aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Hasil akhir dari adonannya kental dan berat ya teman-teman. Setelah adonan siap, kemudian siapkan juga cetakan yang sudah dialasi menggunakan kertas. Masukkan adonan hingga penuh.
Setelah semua cetakan terisi, kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk membungkus tutup kukusan menggunakan kain dengan tujuan agar air tidak menetes di atas bolu kukusnya. Kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang menggunakan api besar. 20 menit kemudian, buka tutup kukusan dan keluarkan kue dari dalam kukusan. Tada, ini dia hasilnya. Resep ini menghasilkan bolu kukus gula Jawa yang pasti mekar dan anti gagal jika kalian mengikuti step by stepnya dengan benar. Kue ini empuk sekali dan rasanya juga sangat legit. Pertama-tama, pecahkan 5 butir telur ukuran sedang dengan suhu ruang. Lalu tambahkan 125 gram gula pasir, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh SP, 150 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna, setengah sendok teh vanili bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Mixer semua bahan menjadi satu dimulai dari speed rendah dan secara bertahap naik ke speed paling tinggi kurang lebih 10-15 menit. Setelah adonan mengembang dan berwarna putih pucat seperti ini, kemudian matikan mixer. Lalu masukkan 50 ml minyak dan 100 gram margarin atau mentega yang sudah dilelehkan dan didinginkan terlebih dahulu. Lalu mixer kembali menggunakan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Kemudian aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan margarin atau minyak di bawah adonan. Siapkan wadah, kemudian ambil sekitar 5 sendok makan adonan. Tambahkan perasa coklat atau mocha secukupnya. Di sini aku menggunakan sekitar 1 sendok teh dan aduk hingga rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan loyang turban berukuran 20 cm dengan tinggi 7 cm, olesi menggunakan sedikit margarin dan taburi dengan sedikit tepung. Kemudian untuk menuangkan bagian putihnya ini akan kita tuang perlahan dan bagi menjadi 3 bagian. Kemudian beri dengan adonan coklat. Adonan coklatnya ini juga akan kita bagi menjadi 3. Tuangkan kembali adonan putih secara perlahan untuk menutupi bagian coklat.
Setelah semua adonan selesai dituang, kemudian di sini aku akan membentuk motif seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan dari oven dan keluarkan cake dari loyang. Ini dia hasilnya. Permukaan atasnya halus dan mulus, begitu juga di bagian dalamnya. Aku akan potong untuk kasih tahu kalian bagaimana bagian dalamnya. Bagian dalamnya empuk dan lembut banget. Resep ini recommended banget bagi teman-teman yang suka bolu jadul atau yang lagi jualan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Kalau suka dengan videonya dan merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, share, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!